Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Mari kita bersama-sama memasuki awal minggu dengan merenungkan firman Tuhan dari channel pelayanan Hispana Ministry. Berdoalah kiranya lewat channel ini boleh banyak orang mendapatkan berkat. Silakan Anda subscribe channel ini, kemudian like, memberikan komentar atau permintaan doa, dan kemudian silakan bagikan kepada orang-orang lain. Saudaraku, menyambung dengan minggu lalu tentang kuasa Roh Kudus yang menyucikan kita, yang memampukan kita untuk hidup menghasilkan buah, dan berakibat kita disukai oleh semua orang, disukai oleh banyak orang. Nah, mulai hari ini, mulai minggu ini kita akan merenungkan tentang tema buah Roh Kudus. Jadi kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami mengucap syukur buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Berkatilah hidup kami ya Tuhan, kiranya sungguh-sungguh kami bisa menghasilkan buah Roh Kudus yang bisa membuat banyak orang datang kepada Tuhan dan membuat orang menerima Kristus. Berkatilah renungan pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku, dari rangkaian ini kita melihat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 hingga yang ke-26. Saudara, konteksnya itu diberikan judul oleh Allah adalah hidup menurut daging atau roh. Saya bacakan mulai ayat yang ke-22 saja. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bersiap menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara sekalian, sangat mudah sekali kita menyebutkan buah roh. Ya. Dari kecil kita sudah diberitahu tentang buah Roh Kudus. Saudara, satu hal yang menarik sekali adalah begini. Saat kita hidup sebagai orang Kristen sampai usia saat ini, saudara, kalau kita merenungkan hidup kita, apakah sungguh-sungguh hidup kita itu menghasilkan buah? Lalu jika kita tahu tentang buah, buah apa saja, karakteristiknya itu buah itu selalu terlihat. Ya, kita mau buah apa? Buah duku terlihat, buah mangga, buah rambutan, buah durian, semua buah itu selalu terlihat. Tidak ada yang tersembunyi, ini ada buah rahasia tersembunyi, tidak ada, semua selalu terlihat. Yang kemudian yang kedua, buah itu adalah membawa satu karakter dari pohonnya. Ya pasti buah ya dari pohonnya kan ya. Kalau pohon mangga ya buahnya buah mangga kan gitu. Tidak mungkin pohonnya pohon mangga tapi buah yang hasil buah nangka. Jadi itu menghasilkan dasar daripada pohon tersebut. Dan yang kedua, yang berikutnya lagi adalah buah itu punya karakteristik tidak pernah ada pada dirinya sendiri. Ya pasti menempel dari induknya. Baru dia menjadi sebuah buah, gitu ya. Saudara, demikian juga dengan buah Roh Kudus. Sebelum seorang itu bisa menghasilkan buah Roh Kudus, seorang harus ada berserta dengan Tuhan dan di dalamnya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat ke-9. Tapi jika kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Dan siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu jelas sekali. Harus tinggal di dalam dia. Dan dia di dalam kita. Baru kita bisa berbuah banyak. Kita tidak bisa memproduksi buah itu sendiri, saudara. Sebagai manusia yang lemah, punya keinginan daging, kita lemah. Tidak mungkin bisa lewat perbuatan kita, lewat hidup kita itu menghasilkan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus adalah satu indikasi bahwa ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Sehingga saudara, buah Roh Kudus itu saling berelasi, saudara. Saya sudah tahu ya, buah Roh Kudus itu bukan bicara tentang 9 buah, tetapi satu buah dengan 9 rasa. Ya, sehingga saling berelasi satu dengan yang lain. Ya, sulit rasanya saya punya yang ini, tidak punya yang itu. Karena saling berelasi. Ini adalah sebuah anugerah Tuhan, grace from God. Anugerah dari Tuhan, bukan gift, bukan karunia. Sehingga saudara kalau kita lihat karunia Roh Kudus, ya itu bisa dipalsukan. Tetapi anugerah dari Roh Kudus tidak bisa dipalsukan. Anugerah itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Karena pertumbuhan hidup kita. Dietrich Bonhoeffer dalam buku The Cost of Discipleship berkata seperti ini. Keberadaan buah itu satu hal yang ajaib sebetulnya. Tidak pernah dari keinginan dia sendiri, tetapi karena proses pertumbuhan, makanya muncul buah.
Buah Roh Kudus itu adalah gift dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, yang hanya Kristus, hanya Roh Kudus yang bisa memproduksinya, bukan manusia. Sehingga semua orang yang memiliki buah Roh Kudus itu sebetulnya tidak tahu banyak tentang itu, tetapi kalau dia di dalam Kristus, ya, dia dekat dengan Kristus, dia bisa menghasilkan buah itu. Semuanya itu karena kuasa dari Tuhan sendiri, dan bukan dari hidupnya sendiri. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa berbuah tanpa dia bersatu di dalam Tuhan. Yesuslah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuah apa-apa. Sehingga saudara, waktu kita merenungkan firman Tuhan ini, sebagai sebuah prolog kita akan membahas tentang 9 buah Roh Kudus, ya, 9 rasa. Adakah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Saudara tidak usah berkata, saya mau pilih, ya, saya mau pilih. Saya selama hidup ini sih buah roh yang terlihat itu kasih. Saya buah roh yang terlihat itu adalah kebaikan. Oh, tapi tunggu dulu, kalau bicara soal penguasaan diri, saya paling lambat. Itu saya tidak punya buah itu, tidak ada hubungan dengan itu. Soal lemah lembut juga saya tidak bisa. Sulit sekali, saudara. Sehingga sebetulnya, saudara, kalau kita renungkan, jangan-jangan, saudara, hidup kita selama ini tidak pernah bisa menarik orang datang kepada Kristus. Orang bisa tersandu dengan hidup kita. Kenapa? Karena tidak menghasilkan buah Roh Kudus. Tidak ada sebuah kesaksian hidup yang orang lihat bahwa ini loh ciri orang Kristen yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan ditandai dengan kemampuan dia berbahasa lidah atau menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, tetapi memiliki satu buah yang orang lihat. Orang lihat. Ini ada gen Kristus di dalamnya, ada Roh Kudus di dalamnya. Dan itu orang bisa rasakan. Keberadaan kita itu bisa memberikan pengaruh yang sangat positif, yang sangat konstruktif bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terus sekalian, coba kita renungkan hidup kita. Apakah kita selama ini sudah menghasilkan buah Roh Kudus? Atau sudah terlalu basi, sudah terlalu lama, sudah tidak ada lagi itu? Oh iya sih, betul, saya ada buah Roh Kudus saat saya terima Kristus, saya semangat di dalam Kristus. Tapi sekarang sudah umur segini, ya sudahlah, hidup jalan biasa sajalah. Tidak, saudara. Ya namanya pohon yang masih berproduksi, masih bagus dan belum mati, dia akan terus menghasilkan buah. Selama Kristus, selama Roh Kudus di dalam hidup kita, diam di dalam kita, maka kita akan terus seharusnya menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang hebatnya adalah buah ini jikalau dipanen orang lihat, itu akan tetap terus ada. Tidak berarti setelah panen harus tunggu 6 bulan lagi baru berbuah. Tidak, saudara. Anugerah yang Tuhan berikan kepada hidup kita itu, buah Roh Kudus itu bersifat terus di dalam hidup kita, terus mengalir dalam hidup kita. Sehingga saudara, saya ulangi lagi perkataan Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan siapa yang tinggal di dalam aku di dalam dia, ya berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya renungan ini menjadi pengawal kita merenungkan hidup kita dan melihat, merefleksikan hidup kita. Apakah hidup kita sudah berbuah bagi Tuhan atau belum? Selama 9 sisi ke depan, saudara, mari kita sama-sama mengevaluasi diri. Bukan menunjuk-nunjuk kanan kiri, tetapi mengevaluasi diri. Apakah anugerah Tuhan buat hidupku bisa menghasilkan buah yang indah bagi orang lain? Dan semuanya adalah demi kemuliaan nama Tuhan saja. Ini segala kemuliaan kembali kepada Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.